Bagaimana caranya anak kita nurut? Jangan sampai nanti anak kita nggak nurut. Bagaimana kita itu sebagai orang tua itu menyuruh anak kita itu baik, tapi kita tidak baik. Ya, disitulah sebenarnya ayat demi ayat Al-Quran itu sebenarnya sudah kita lampaui. Contoh mamanya, bagaimana Allah itu tidak murka. Tadi diceritakan haji, kabura matan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah amat dekat kepada orang yang menyuruh orang lain berbuat baik tapi dia tidak melakukan. Orang tua ini sama. Dia keinginan cita-citanya anaknya ganteng, anaknya itu cantik, anaknya itu soleh, anaknya solehah. Kan seperti itu, anaknya itu hafiz Quran. Ya, tapi dia tidak sadar dirinya siapa. Saya pernah ada cerita, bahwa cerita ini benar ya, dari anak kecil SD itu sudah hilang ingatan. Masya Allah. Nah, waktu saya selidiki nggak taunya memang orang tuanya selalu nge-push kepada anaknya itu belajar terus-menerus, ngaji terus-menerus, anaknya hilang ingatan. Makanya di sini kita harus pahami, jangan seperti itu. Anak itu punya porsi-porsi tertentu. Kalau anak ini hilang ingatan berarti ada orang tuanya yang dia tidak mau ditekan sebenarnya. Nah, anak yang dia tekan itu nggak taunya punya genetik dari orang tuanya nggak mau ditekan. Tapi dia pendiam, tidak mau melawan. Akhirnya anak itu hanya diam, hanya kelihatan nurut. Di situ diizinkan oleh Allah Ta'ala stres, hilang ingatan. Sehingga orang tuanya sedih. Dia sudah sekolah, dia dilesin, dia harus hafalan Quran. Ya selesai lah anaknya. Dia sendiri nyantai-nyantai aja. Habis dia, masa depannya hilang. Hanya karena keinginannya. Nah itu sama seperti tadi, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah amat dekat dengan orang yang menyuruh orang lain berbuat baik tapi dia tidak mengerjakan. Nah, kemurkaan Allah itu dimunculkan melalui anak yang belum akil balik. Itu sama seperti itu. Tidak boleh.